Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling, sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 5 Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik Bu. Tadi di jam pertama kita belajar apa, Nak? Belajar IPA. Belajar IPA. Di sini saja. Jadi mungkin kita bertanya, Nak, kenapa saya dipanggil ke ruang BK? Jadi tujuannya Ibu panggil kita ke ruang BK, Nak, karena beberapa hari yang lalu Ibu sempat cerita sama wali kelas saya. Katanya kita di kelas dalam proses belajar ya kurang percaya diri ya dan cemas ketika mau menyampaikan pendapatnya ya ketika ditanya sama guru. Kalau kita punya kemampuan ya, Oke. Jadi perannya Ibu di sini sebagai seorang konselor yang berperan akan membantu menyelesaikan permasalahan saya. Dan kita sebagai konseling sebaiknya kita terlibat aktif ya, Nak, menyampaikan permasalahan-permasalahan kita alami, apa yang kita rasakan selama ini ya dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, dipahami? Oke. Di dalam BK itu ada yang tidak namanya asas kerahasiaan. Kita harus berpegang teguh pada kode etik BK ya. Nah, salah satu asas yang Ibu patuhi harus penuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan, Ibu berhak menjaga hasil pembicaraan kita hari ini. Artinya Ibu tidak bongkar kepada siapapun ya, baik kepada teman Ibu, kepada guru-gurunya kita ya. Ibu tidak akan menceritakannya tanpa seizin dari kita ya, Nak. Kemudian yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Jadi kita yang terbuka ya, Nak, menyampaikan pendapat, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kita alami ya. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sebentar. Silahkan saja diungkapkan. Dalam pelaksanaan konseling ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit ya. Apakah tidak ada agenda lain untuk 40 menit ke depannya? Tidak ada ya. Apakah posisi duduknya sudah nyaman, Nak, seperti itu? Nyaman. Oke, kalau belum nyaman silahkan diperbaiki dulu ya. Apakah Nak sudah bersedia untuk melaksanakan proses konseling ini? Sudah. Baik, kalau bersedia ya. Sebelum kita memulai proses konselingnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar dan dimudahkan ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kalau boleh Ibu, Nak, silahkan kita ceritakan kepada Ibu ya. Apa yang menjadi kendala tak selama ini ketika dalam proses pembelajaran di kelas? Saya kalau menjawab pertanyaan Ibu guru berikan, saya kadang ragu. Atau enggak di-offer ke teman yang lain. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kita offer jawaban ini sama teman tak? Karena takutnya jawaban itu tidak tepat dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi kita Menghapus jawab bersama teman sebangku. Jadi kita kayak merasa cemas begitu dengan apa yang kita mengucapkan, apa yang kita mengungkapkan. Jadi apakah ada permasalahan yang digunakan yang kita kerjakan dulu? Ambil. Misal kalau pagi sebelum sekolah kadang cuci piring dulu, sapu rumah, beres-beres rumah. Kadang itu menghambat waktuku ke sekolah, Bu. Jadi sampai di sekolah sudah terlambat. Dan itu mempengaruhi suasana hati. Kalau di rumah, selain kegiatan pagi-paginya ya, membersihkan dulu, cuci piring, ada lagi kegiatan malam yang kita kerjakan malamnya. Kadang kalau pagi saya cuci piring, kan sayangnya kan ada orang makan lagi. Nah biasanya nanti malam baru saya cuci. Kalau gitu saya sapu rumah lagi, kasih cuci tempat tidur, baru main HP. Kadang habis main HP, kadang disuruh lagi. Iya.
jadi merasa tidak ada waktu untuk istirahat Iya. diri sendiri. Padahal kan kayak membantu orang tua itu kayak nyuci piring, nyapu. Iya. Nggak ada waktu lah untuk bisa istirahat, kadang disuruh terus. Jadi waktu belajarnya kapan? Kadang belajar cuma setengah jam Bu, soalnya kan selama jam keluar tidur ya. Nggak terlalu fokus belajar ya, jadi banyak membantu kegiatan orang tua di rumah. Biasanya yang dalam belajar kita yang 30 menit itu kita mengerjakan tugas atau mempersiapkan untuk pelajaran besoknya yang masuk. Belajar sama mempersiapkan. Mempersiapkan itu kan kita kayak mengatakan bahwa sudah mempersiapkan malamnya ya. Apakah ketika ditanya sama gurunya kan sudah ada persiapan, harusnya kita sudah kayak punya kemampuannya, kenapa tidak yakin? Soalnya tadinya kan kita suruh menjawabkan, Ya, ternyata yang disuruh jawab itu beda dengan soal yang saya pelajari tadi malam, jadi saya agak ragu. itu faktor penyebab masalahnya berkaitan dengan di rumah karena capek sehingga mengakibatkan di kelas ketika ditanya sama guru sudah tidak enak moodnya dari rumah, dan itu yang terkadang kita membuat merasa kurang yakin karena tidak ada persiapan sebelumnya untuk pelajaran tersebut ya di pagi harinya. Betul begitu? Betul. Jadi selalu ada pikiran khawatir, cemas. Jadi kita latihan ya, kita latihan untuk mengatasi kecemasannya kita. Jadi ibu akan memberikan model percontohannya, kemudian model verbalisasi ungkapan kata, kemudian kita nanti yang mencontohkan gitu ya, mengulanginya. Atau kita mau membuat sendiri kata-katanya atau ibu yang mencontohkan? Ibu saja yang mencontohkan. Ibu saja yang mencontohkan ya? Iya. Oke, baik, ibu saja yang mencontohkan ya. Ini seperti ini. Silahkan untuk diulangi dengan keras ya nak. Oke. Saya pasti bisa mengendalikan diri saya dan saya berpikiran positif ketika mengungkapkan pendapat dalam belajar. Yang pertama, saya yakin pada kemampuan saya. Dan saya yakin mampu melaksanakannya. Ya, ulangi. Bisa diulangi sendiri atau ibu mencontohkannya lagi? Sendiri. Oke, silakan. Saya pasti bisa mengendalikan diri saya, berpikir positif dalam menyampaikan pendapat dalam belajar. Pertama, saya yakin pada kemampuan yang saya miliki dan saya bisa melakukannya. Oke, sudah betul ya. Boleh diungkapkan lagi satu kali dengan penuh keyakinan ya. Saya yakin bisa mengendalikan diri saya, berpikir positif dalam menyampaikan pendapat dalam belajar. Pertama, saya yakin pada kemampuan yang saya miliki dan saya yakin bisa melakukannya. Oke, good ya. Oke, sekarang silahkan diucapkan dalam suara yang lembut. Kan tadi suara keras ya? Suara yang lembut. Saya yakin bisa mengendalikan diri saya, berpikir positif dalam menyampaikan pendapat dalam belajar. Pertama, saya yakin pada kemampuan yang saya miliki dan saya yakin bisa melakukannya. Oke, nah sekarang karena kita sudah melakukan verbalisasi ya, ungkapan diri, pengejaran diri. Sekarang silahkan kita mengungkapkan kata-kata positif untuk diri sendiri. Silakan ragu, berpikir positif.
Ketiga, yakin pada kemampuan yang saya miliki. Oke, saya sudah bisa mengungkapkan kata-kata positif untuk diri sendiri ya. Oke, sekarang ibu punya lembar LKPD ya. Jadi silahkan kita isi dulu. Ada 2 pertanyaan ya di sini. Hal-hal apa saja yang bisa membuat Anda optimis dalam situasi sekarang ya? Misalnya situasi dalam belajar ini maksud saya optimis itu percaya diri ya, tidak khawatir ketika menyampaikan pendapat ya. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pengungkapan diri? Yang dimaksud pengungkapan diri ini yang tadi yang kita laksanakan ya. Saya bisa mengendalikan diri saya, itu yang disebutkan pengungkapan diri ya. Oke, berapa menit Kak ini mau dikerjakan ini nomor kerjanya? 5 menit. 5 menit. Oke, silakan bekerja. Oke, silahkan ditulis namanya. Ya. Oke, jadi sudah merasa lega ya ketika dengan pengungkapan diri yang tadi. Oke, sekarang kita buat komitmennya. Boleh? Bisa? Oke, komitmennya adalah Arifin bisa melaksanakannya di kesehariannya ya. Oke, jadi apa komitmen yang ingin Arifin mau lakukan dalam keseharian ketika belajar? Tidak ragu dalam menentukan pendapat lagi, Ya. tidak menghafal jawaban ke teman sebangku, dan tambah bersemangat lagi. Jadi komitmennya yang pertama tidak ragu, yang kedua yakin pada kemampuannya kita ya, yang ketiga tidak mengukur lagi ke teman sebangku. Anak sudah mau hampir selesai, sudah mau hampir 40 menit. Apakah Nak Arifin merasa rileks dalam melaksanakan konseling ini? Bagaimana perubahan yang kita rasakan? Tidak terlalu lagi dalam Jadi kalau misalnya ini sudah tidak mengobrol lagi ke teman sebangku. tidak mengobrol lagi. Jadi apakah Arifin bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Oke, silakan. Tidak akan ragu lagi dalam menyampaikan pendapat, Ya, berpikir positif, ya, yakin pada kemampuan yang kita miliki, ya. bisa mengatur jam belajar. Belajar. Jadi Arifin menyimpulkan bahwa Arifin harus yakin pada kemampuannya, mengatur jam belajarnya di rumah ya, dengan jadwal kegiatan membantu orang tua ya. Yang ketiga, Tidak akan menyampaikan pendapat. tidak perlu khawatir lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita agendakan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Berpesan kepada Nak Arifin bahwa bukan tidak membantu orang tua di rumah ya, tapi itu memang kewajiban kita ya, membantu orang tua di rumah. Dan sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua ya. Tapi bagaimana kita mengatur waktunya ya? Mungkin waktunya untuk bermain HP lebih kurang sedikit ya. Karena kita tadi mengawalinya dengan berdoa ya Nak. Jadi kita juga mengakhirinya dengan berdoa ya. Oke. Apakah Arifin mau memimpin atau ibu saja? Ibu saja ya. Oke. Kami semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan pahala ya. Dan Arifin bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak atas kesempatannya hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.